Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya, Dr. Gigi Dianyusi Arinawati, MD, PhD. Hari ini saya akan memberikan materi kuliah dengan judul Type of Study and Type of Question. Mari kita simak apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui apa itu Evidence Based Practice atau EBP ya, kita singkat. Nah, suatu saat nanti pada saat kita sudah menjadi dokter gigi, kita akan menghadapi pasien. Nah, pasien ini kita tentunya akan menghadapi pasien bermacam-macam problem ya, dengan beberapa macam penyakit. Nah, untuk bisa mentreatment penyakit yang dihadapi oleh pasien, maka kita harus merujuk pada evidence base. Karena kita harus menggali nih evidence base mana yang baik, mana yang terpercaya, agar bisa kita gunakan dalam acuan dalam merawat pasien. Nah, dengan latar belakang tersebut, maka kita harus terbiasa atau mengetahui mengenai evidence based practice. Nah, maka hari ini kita akan berlatih nih, bagaimana sih mencari literatur yang baik. Nah, hari ini kita akan lebih mengerucut membahas tentang type of study dan type of question. Nah, definisi EBP ini untuk menerapkan ini akan memerlukan integrasi 3 komponen utama dalam pengambilan keputusan medis, yaitu bukti eksternal yang terbaik atau evidence. Yang kedua adalah keahlian klinis praktis individu, jadi keahlian kita itu juga sangat penting sebagai dokter. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu tahu populasi atau pasien karakteristik, kebutuhan dan nilainya. Nah, EBP ini selalu dimulai dan diakhiri dengan pasien, ya kan? Karena problemnya kan ada di pasien. Dan kemudian kita akan merawatnya, kita berikan treatment kan juga di pasien, begitu ya. Dan ini ada 5 step dari EBP. Yang pertama assess the patient atau kaji pasiennya, kemudian ask question atau ajukan pertanyaan. Kemudian yang ketiga adalah dapatkan bukti atau acquire the evidence, kemudian nilai atau appraise evidence-evidence tersebut. Nah, setelah kita meng-appraise atau menilai evidence-evidence tersebut, maka kita bisa mengambil keputusan. Nah, dari situ kita akan menggunakan keputusan tersebut untuk apply atau menerapkan evidence itu kepada pasien. Nah, yang pertama adalah assess the patient. Bagaimana cara assess the patient? Seperti saya kemukakan di awal bahwa EBP ini akan dimulai dan diakhiri dengan pasien. Nah, sebagai seorang profesional, tenaga medis ya, maka Anda akan menggunakan keahlian klinis Anda. Keahlian klinis ya, dikombinasikan dengan evidence base yang terbaik untuk dapat mendiagnosa, merawat pasien individu Anda. Nah, salah satu keterampilan klinis utama yang akan atau harus Anda kembangkan adalah bagaimana menjadi pendengar yang baik untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi fisik, mental, emosional, dan spiritual, serta masalah pasien Anda. Nah, kolaborasi ini akan memungkinkan Anda untuk memberikan perawatan yang terbaik berdasarkan evidence atau berdasarkan bukti. Nah, langkah yang kedua adalah ajukan pertanyaan kepada pasien. Nah, pertanyaannya itu apa ya? Nah, ada 2 macam tipe pertanyaan, yaitu background question dan foreground question. Nah, kalau background question ini merupakan pertanyaan yang sifatnya umum. Nah, dan ya broadly worded ini sifatnya umum dan mencerminkan kebutuhan untuk lebih memahami masalah. Kemudian atau kondisinya. Kemudian general background question ini itu biasanya berisi pengetahuan-pengetahuan umum tentang penyakit, kemudian kondisi, proses, atau yang lainnya. Nah, tipe question ini biasanya meliputi siapa, apa, di mana, bagaimana, dan mengapa hal-hal seperti itu terjadi, seperti gangguan, tes, atau pengobatan. Ini contohnya, contoh dari background question.
adalah apa penyebab kekurangan vitamin B12? Bagaimana radikulopati lumbal didiagnosis? Apa kriteria untuk dianggap obesitas secara klinis? Seberapa kelebihan berat badan pada wanita dianggap sedikit gemuk? Apa saja manifestasi klinik dari menopause? Apa penyebab migrain? Nah, pertanyaan background question ini biasanya jawabannya itu didapat dari secondary information atau secondary resource. Secondary resource itu apa? Ya, contohnya buku. Kalau primary resource, contohnya jurnal. Nah, jenis pertanyaan kedua adalah foreground question. Foreground question ini merupakan pertanyaan yang khusus, ya. Dan diperlukan banyak variabel klinis atau disebut juga pertanyaan foreground question ini dengan PICO. Nah, contohnya apa nih ya? Kita bisa lihat di sini ya, pertanyaannya lebih kompleks, lebih detail. Contoh nih, pada perokok jangka panjang, apakah akupuntur dibanding dengan intervensi yang lain itu dapat meningkatkan peluang untuk berhenti merokok? Pada pasien dengan multiple sklerosis, apakah tes otot manual dapat diandalkan? Seperti penggunaan diamometer untuk mengukur kekuatan paha depan. Apakah mobilisasi awal pasien di ICU setelah operasi cangkok jantung dapat meningkatkan hasil akhir pasien? Itu contohnya ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan foreground question ini jawabannya biasanya didapat dari primary literature. Apa itu? Yaitu dari jurnal. Oke. Nah, foreground question ini biasanya dikategorikan menjadi 4 tipe, yaitu terapi, kemudian diagnosis, prognosis, dan yang terakhir adalah etiologi atau HAM. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini penting ya untuk menginformasikan keputusan klinis kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini biasanya berkaitan dengan pasien tertentu atau populasi tertentu. Nah, pertanyaan foreground question ini biasanya lebih spesifik, lebih kompleks dibandingkan dengan background question. Yuk, selanjutnya. Nah, selanjutnya masih tentang foreground question. Saat menyusun pertanyaan foreground question, PICO ini akan membantu Anda merumuskan pertanyaan klinis atau pertanyaan penelitian yang spesifik dan dapat dijawab. Contohnya ya, P itu apa? P itu adalah patient atau population atau problem. Siapa atau apa yang kamu pelajari? I adalah intervention. Apa tes diagnosis? Kemudian treatment dan terapinya. Apa faktor prognosisnya atau exposure-nya? C ini adalah comparison atau apa yang diukur dalam intervensi ini atau perbandingan ya. Kalau O adalah outcome, apa yang ingin Anda capai, Anda ukur, Anda tingkatkan, Anda hasilkan. Nah, model PICO ini adalah alat bantu ya, yang membantu Anda dalam mengatur dan memfokuskan foreground question ya ke dalam nanti alat mesin pencari nanti ya, kita kan akan mencari ya di jurnal atau dalam pencarian literatur kita nanti ya, itu intinya. Nah, ini ya, PICO, masih pertanyaan PICO nih. Nah, PICO ini tidak harus urut ya. Ini saya akan kasih contoh. PICO ini tidak harus urut, harus PICO gitu ya. Enggak, tapi ini contoh nih, apakah mencuci tangan di antara petugas kesehatan dapat mengurangi infeksi di rumah sakit? Ya, dibandingkan dengan larutan berbasis alkohol atau hand sanitizer gitu ya. Ini sudah mencakup PICO, tetapi urutannya tidak harus PICO ya, tetapi sudah mencakup PICO. Nah, jika Anda mengajukan question tentang etiologi atau harm, tadi kan foreground question salah satunya kan ada etiologi atau harm. Nah, I-nya intervention ini bisa diganti dengan E atau exposure. Tuh. Nah, setelah Anda memiliki pertanyaan PICO tadi, maka Anda dapat memecah setiap konsep menjadi strategi pencarian. Nah, kita kan bisa melakukan strategi pencarian ya berdasarkan pertanyaan ini. Nah, bisa juga ditambah dengan 2T, yaitu type of question dan type of study. Nah,
Dengan mengetahui tipe dari foreground question tadi, maka akan membantu Anda memilih the best study design to answer your question. Gitu ya. Maka akan membantu Anda memilih desain studi yang terbaik untuk menjawab pertanyaan Anda. Nah, tipe studi ini ada apa saja sih? Nah, tipe studi ini ada meta-analisis, systematic review, randomized control trial, cohort, case control, case series dan case report, serta yang paling bawah adalah minimal studies atau laboratory studies. Semakin tinggi hierarkinya, semakin kuat level evidence-nya. Semakin rendah, evidence-nya semakin menurun. Dan resiko biasnya juga semakin tinggi. Nah, yang paling bagus adalah meta-analisis dan systematic review. Nah, studi ini, systematic review ini bisa berdiri sendiri, systematic review saja, atau systematic review dengan meta-analisis. Nah, meta-analisis ini itu adalah kumpulan atau ringkasan studi yang membahas beberapa studi ini merupakan ringkasan studi yang membahas pertanyaan-pertanyaan yang ditentukan. Dia itu mengidentifikasi, menilai, dan meringkas studi ya, systematic review ini. Mari kita lanjutkan. Nah, yang paling bagus juga, salah satunya juga ya, studi yang bagus adalah RCT ya, dia randomized control trial. Dia biasanya uji coba pada pasien misalnya, untuk mengetahui efek klinis sebuah obat gitu ya. Nah, dia biasanya acak, kemudian ada pembanding, yaitu kelompok kontrol dan kelompok yang diberi perlakuan, misalnya seperti itu. Dan yang paling rendah adalah animal study atau penelitian laboratory study. Nah, masih dengan tipe studi, pilihan jenis studi ini akan sangat bergantung pada pertanyaan penelitian yang diajukan. Saat membuat keputusan, pasien dan dokter membutuhkan jawaban yang dapat diandalkan, ya, untuk sejumlah pertanyaan. Ini semua ini bergantung pada kondisi medis dan situasi pribadi dari pasien. Nah, beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan adalah, apa penyebab dari kondisi tersebut? Apa perjalanan alami penyakit jika tidak diobati? Apa yang akan berubah karena pengobatannya? Berapa banyak orang lain yang memiliki kondisi yang sama lah? Dan bagaimana orang mengatasinya? Nah, tipe-tipe studi yang lain adalah qualitative study, di mana jenis studi ini membantu kita memahami. Misalnya nih, contoh ya, bagaimana rasanya hidup dengan penyakit tertentu. Nah, berbeda dengan jenis penelitian lainnya, penelitian kualitatif ini tidak mengandalkan angka dan data. Nah, pada studi ini didasarkan pada informasi yang dikumpulkan dengan cara berbicara dengan orang yang memiliki kondisi medis tertentu dan orang yang dekat dengannya, sehingga dokumen tertulis dan observasi itu digunakan. Nah, informasi yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan beberapa metode. Contoh ya, contoh dari studi kualitatif ini dapat menjawab pertanyaan seperti bagaimana wanita mengalami operasi sesar, atau aspek pengobatan apa saja yang penting bagi pria yang menderita kanker prostat. Nah, setelah kita mengetahui tipe-tipe studi, lalu akan muncul pertanyaan, bagaimana atau sereliabel apa gitu ya tipe-tipe studi yang tadi. Nah, setiap jenis studi itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, yang penting adalah untuk para peneliti itu memilih studi yang benar-benar memungkinkan mereka menemukan jawaban yang mereka cari. Jadi kita harus tahu jenis studinya apa untuk menemukan jawaban dari pertanyaan kita tadi. Nah, contoh ya, Anda tidak mungkin dapat mencari tahu penyebab penyakit tertentu jika kita menggunakan survei, ya toh. Makanya kita harus tahu tipe studi yang tepat untuk menjawab pertanyaan kita.
Selanjutnya, mana yang paling baik ya? Sama how reliable are the different type of study. Nah, tadi berdasarkan hierarki tadi ya, randomized control trial itu bagus ya. The only suitable way to find out how effective a treatment is. Jadi kalau untuk treatment atau perawatan RCT itu the best ya, the best way. Namun ada yang lebih bagus lagi, yaitu systematic review yang disusun dari ringkasan beberapa RCT. Nah, itu yang the best karena penelitian-penelitian RCT ini dikumpulkan dan dirangkum menjadi sebuah systematic review. Namun agar berkualitas baik, semua studi dan tinjauan dari systematic review ini perlu dirancang dengan baik dan benar, sehingga menghilangkan sebanyak mungkin sumber kesalahan yang dapat terjadi. Nah, saya kira cukup sekian saja kuliah kita kali ini ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kurang lebihnya. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.